صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. سلام الله على طه لا. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله لله. صلاة الله سلام لا إله سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Majlis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana sampai pagi hari ini kita semuanya masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat walafiat. Masih diberikan Allah taufik hidayah, mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu yang kita harapkan semoga dengan ilmu yang kita miliki
jalan hidup kita yang kita ambil dari segi ubudiyah maupun amaliyah seluruhnya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu, yaitu masih dalam fan fikih dalam kitab Nailur Raja. Terakhir pembahasan kita adalah faslun alladzi yadhhuru bin najasati thalathun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Fasal yang menunjukkan tentang perkara yang bisa menjadi suci yang awalnya najis itu ada 3. Ya. Ini yang mau kita bahas. Yang sudah kita bahas adalah kemarin al-khamru idza takhallala bi nafsiha. Khamr, minuman keras apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, ya. Baik, katakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun alladhi yadhhuru min an-najasati thalathun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Nah, di sini dikatakan bahwasannya ada perkara-perkara najis yang awalnya najis itu bisa berubah menjadi suci, ya. Ada berapa? Kalau di kitab ini ada 3. Tapi di syarahnya ditambahkan itu bahwasannya termasuk yang berubah suci jadi najis darah, ya. Darah ketika berubah menjadi air susu ibu maka susunya suci. Kemudian misik, ya, darah yang menggumpal di bagian perut kijang itu yang wangi baunya misik, maka yang tadi darah dihukumi suci kalau sudah berubah jadi misik. Yang ketiga mani, air mani kita itu dari darah juga, ya, dari saripati makanan diolah menjadi darah, dipompa, ya, sperma diproses sama sperma menjadi air mani. Nah, itu mani awalnya darah. Tapi kalau sudah berubah jadi mani maka hukumnya suci, beda sama darah. Nah, ya. Yang juga termasuk adalah al-khamr, minuman keras apapun jenismu, ya. Tak akan ku minum lagi dan tak akan ku tegak lagi walau setetes, gitu kata Roma, ya. Dan narkotika apapun nama, ya, minuman keras apapun mereknya, mau topi miring, mau Heineken, mau, ya, white wine, red wine, terserah dah, apa aja, champagne, ya. Yang penting termasuk minuman keras yang bisa memabukkan, ya, maka ini hukumnya najis, ya, hukumnya najis. Kalau kena baju, ya berarti nggak sah buat sholat, harus cucikan dulu, ya. Nah, akan tetapi minuman keras ini kalau dibiarkan lalu berubah jadi cuka, maka hukumnya suci. Asalkan kemarin ingat tuh, ya, berubahnya itu tidak ada campuran apapun. Kalau kecampuran najis sedikit saja, kemasukan tai cicak, tuh, ya, ada bir kemasukan tai cicak, terus lama-lama berubah jadi cuka, najis. Kan najis Ustaz, kan jadi cuka. Iya, karena kecampuran najis, ya. Adapun kalau seandainya perkaranya itu suci, ya, gimana kalau suci? Kata ulama di sini katakan kalau suci misalnya kemasukan batu, ya, ada bir segalon segentong, ya, kemasukan batu kan suci. Dan segera diangkat batu ini sebelum berubah jadi cuka, dan tidak ada terpisah apapun dari batu itu, maka kalau berubah jadi cuka dihukumi tetap suci. Akan tetapi kalau diangkatnya batu ini setelah jadi cuka atau belum jadi cuka, diangkat rontok bagian dari batu tersebut nyampur sama batu bir tadi lalu berubah jadi cuka, maka hukumnya najis. Jelasnya. Nah, ini seandainya doang, kayaknya kita nggak pernah ngalamin ini bikin sesuatu yang dari khamr berubah jadi cuka, seandainya saja. Orang-orang Arab itu kan dulu terbiasa, apalagi Arab jahiliyah, dia memang minum khamr, ya, yang diambil dari perasan anggur atau perasan air kurma, gitu. Di kita mungkin orang kita tuak, ya, tuak. Tahu kalau legen itu bisa jadi khamr gitu, bisa, ya, legen. Kalau orang Jawa bilang siwalan, jadi arak, ya. Itu dagingnya kita makan kayak agar-agar tuh, dijual di pasar-pasar tuh, pasar mestik biasa tuh. Hah? Iya, marus. Bukan ini Bang, yang dari jelly. Iya gitu. Nah, itu yang kayak gitu, yang kayak agar putih gitu, ya. Airnya itu kalau dibiarin itu bisa jadi tuak, jadi arak, gitu, ya.
Nah, taib. Kemudian termasuk juga sesuatu yang najis bisa berubah jadi suci, wa jildul maitah idza dubigha, dan kulit bangkai idza dubigha kalau sudah disamak. Kulit bangkai berarti yang bisa suci cuma kulitnya saja, ya, yang lain-lainnya enggak. Al maitah, apa yang disebut dengan mayit atau bangkai, ya, hiya yaitu allati, hewan yang zalat hilang hayatuha, hidupnya dia, bi ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa didahului dengan penyembelihan yang sesuai syariat. Kalau ada binatang mati tanpa disembelih yang mengikuti aturan syariat, maka dihukumi maitah atau bangkai, ya, maitah atau bangkai. Misalnya ada kambing, matinya itu dipukul pakai balok, jubret, mati. Ini gimana Ustaz? Maka hukum kambing tersebut adalah bangkai. Kalau bangkai hukumnya najis. Berarti kalau najis semua bagian tubuhnya, dagingnya, kulitnya, buntutnya, apa semuanya dihukumi najis. Nah Ustaz, kalau saya tahu-tahu mendapatkan kambing, ya, bangkai kambing, ini kambing ini udah udah mati, bagi kambing mati, dan saya lihat gak ada tanda-tanda disembelih nih. Mungkin dia ketabrak, ya, kendaraan, mobil misalnya. Ini gimana Ustaz? Boleh nggak saya makan dagingnya? Oh nggak boleh, haram. Itu bangkai, hukumnya najis. Nah, tapi kulitnya sayang-sayang Ustaz. Bisa saya pakai beduk, atau kalau zaman dulu dipakai jadi baju, ya, gimana nih? Boleh apa enggak? Najis. Tapi kalau kulitnya itu bisa diakalin dengan apa? Dengan cara disamak. Ya, disamak itu wadabhu, yang arti pengertian dari samak adalah naz'ul fudulat, menghilangkan lemak-lemak, sesuatu yang menempel, biharrifin walau najisan, dengan sesuatu yang sifatnya pedas atau keras, yang menyengat di lidah, walau najisan, walaupun berbentuk najis, ya. Wal harif, ya, atau wal harif atau wal harif ma yalzaghul insan biharafatihi kal qardi, yaitu sesuatu yang menyengat bagi manusia dengan tajamnya dia, kal qardi, seperti kotoran hewan. Jadi yang namanya disamak, daging itu, kulit itu kan, misalnya ada binatang mati, nggak cuma kambing, misalnya kijang misalnya, atau apapun binatangnya, sapi, kerbau mati ini, daripada kulitnya sayang-sayang dibuang, ya, kan bisa dipakai beduk. Ini gimana Ustaz caranya? Caranya itu bagian dalam kulit itu, ya, disamak, bagian dalam dan bagian luar pun disamak. Jadi bulu-bulunya tuh dihilangin, ya, kalaupun seandainya tersisa nanti dimaafkan. Lalu bagian dalam tuh yang ada lender-lendernya, daging-daging nempel, lemak-lemaknya itu dihilang-hilangin tuh. Ya, kalau orang dulu pakai kotoran binatang, kotoran burung, ya, digerus-gerus. Ya, kalau sekarang pakai cara apapun, ya, misalnya ada cairan tertentu, ya, untuk menyamak, ya, sekarang kan canggih pakai zat kimia, ya, dicelupin atau diapain, itu digerus-gerus sampai lemak-lemaknya itu copot, rontok, hilang, bersih kulitnya. Ya, kalau tukang penyamak kulit tuh dia emang ada cairan khusus tuh, kadang digodok dulu atau diapain tuh, penyeludupan air panas biar rontok tuh. Dulu saya pernah lihat liputan di TV itu di Bandung, tempat penyamakan di Cibaduyut, itu kayak seperti dimasak dulu tuh, dihilangin gitu. Nah, kalau fudolatnya sudah hilang, lemak-lemak yang menempel pada kulit itu sudah hilang, maka hukumnya itu sama seperti pakaian yang mutanajis. Ya, pakaian yang terkena najis, bukan najis lagi, tapi seperti pakaian suci terkena najis. Nah, kalau pakaian suci terkena najis, maka hukumnya akan suci kalau dicuci. Nah, berarti ntar dicuci lagi. Ya, udah hilang kotor-kotoran itu, ya, lemak-lemaknya, lendir-lendirnya, lalu dicuci layaknya baju. Nah, setelah itu baru kita jemur. Nah, dijemur, nanti mau manfaatin buat apa juga boleh, buat sejadah boleh, segala macam. Ini namanya kulit binatang kalau disamak. Ya. Nih Ustaz, sekarang apakah hewannya itu harus hewan yang boleh dimakan? Enggak juga. Ya. Hewan yang misalnya gini, ya. Kalau kita mendapatkan ular
Umur panjang, mati. Ya, umur panjang mati, udah tua atau segala macam. Nah, kita memanfaatin kulitnya. Buat apa? Ya misalnya buat gesper atau buat ya, ikat pala kayak apa Wiro Sableng. Ya, ikatannya pakai ular gitu ya. Ini gimana Ustaz? Kan kulitnya najis. Nah, disama kulitnya. Ya, sama lalu setelah bersih lendir-lendirnya dicuci lagi. Ya. Kulit buaya. Buaya boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Ya. Tapi dipakai buat ya kulitnya itu buat tas, buat sepatu. Ya, buat macam-macam sekarang. Bahkan itu yang kita ngeri ini sekarang babi. Babi itu dipakai buat bahan dasar sepatu. Kemarin ada liputan di TV itu merek apa saya lupa itu. Ya. NB, sepatu NB. Sepatu skate itu merek NB, itu bagian dalam kulit itu pakai babi, kulit babi. Waduh. Itu kalau dipakai orang kita keringetan, nempel, najis kakinya itu. Ini hati-hati, jangan cuma menang modelnya doang, mahal-mahal ternyata najis. Ya, mendingan sepatu skate yang udah dah lokal aja dah. Ya, enggak usah gaya-gaya, yang Cibaduyut gitu, ya. Atau yang KW, NB KW, biasanya NB misalnya 5 juta. Kita beli cuma 200, berarti NB KW nih, palsu. Itu mah aman dah. Cuma kalau yang mahal-mahal ternyata babi itu dimanfaatin semuanya tuh. Dari mulai kulitnya, ya, dagingnya, tulangnya, itu ada yang dipakai buat kosmetik, ada yang tulangnya ada yang dipakai buat sisir. Masya Allah. Ya kalau kita lihat liputannya waktu itu, ya kemudian minyaknya dibikin gelatin, dipakai buat permen anak-anak, dibikin buat minyak sayur. Ya Allah. Ini kadang kita kagak ngerti, main makan-makan aja, main pakai-pakai aja. Ya apalagi kalau udah barang-barang branded, kita nggak peduli tuh bahannya dari apa. Ya. Ada nama merek sepatu itu Hush Puppies. Gambarnya anak anjing. Itu saya nggak tahu apa kulit anjing apa cuma merek doang. dari mereka udah gak denger itu. Aduh, anjing nih, ya. Apa dari kulit anjing dipakai? Kita ngeri. Pokoknya kalau produk-produk yang luar negeri, biasa kan harganya yang asli dari sana branded mahal, gitu ya. Itu rada hati-hati deh kita. Ya. Maka lebih baik pakai produk Indonesia aja dah. Ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya, gak usah gaya-gaya, ntar gaya-gaya malah bawa najis kemana-mana. Kulitnya perempuan megang tas, kulitnya dari babi, keringetan, nempel sama tangannya, akhirnya mudah najis. Dia pakai sholat, dia nggak tahu ini ada najis mughalladhah, belum suci, sholatnya nggak sah. Nah, ini semua nyambung ke situ tuh. Yang perempuan pakai apa tuh ya, sisir, ternyata dari tulang babi. Ada juga yang pakai macam-macam ya. Sampai lipstik, minyaknya itu apa campuran dari minyak babi. Ya Allah. Oh, iya, semuanya dibikin tuh. Ya. Nah, jadi ini juga nih ternyata tuh yang buat brushnya tuh, ya, bulu halusnya yang buat apa pakai bedak, ya, itu ada yang dari bulu babi. Ya Allah. Ya. Ini hati-hati nih. Wajildul maitati idza dubigha, dan kulit mayit bangkai idza dubigha kalau disamak maka bisa jadi suci. Ya. Baik. Ini bangkai kemarin kita sudah pernah bahas pengertian bangkai di situ dalam jenis hewan yang boleh dimakan. Ya. Ini kalau kita nggak bahas kulitnya ya. Jadi begini, kalau ada hewan yang boleh dimakan, dan memang disyaratkan untuk disembelih. Kalau matinya nggak disembelih, maka hukumnya adalah bangkai. Ya, berarti misalnya apa? Kambing, sapi, kerbau, ayam. Ya, apalagi yang bermakan kijang, rusa, kuda boleh makan nggak? Boleh. Ya, himar nggak boleh, keledai nggak boleh. Ya, kalau keledai yang rumahan nggak boleh. Cuma kalau misalnya zebra itu hewan liar, kijang hewan liar. Itu kalau kita tangkap, kita sembelih boleh nggak? Boleh dimakan. Ya, cuma kata dagingnya keras sama seperti kuda. Nah, ini kalau hewan-hewan yang boleh dimakan, ya, kemudian mati tanpa disembelih, maka dihukumi sebagai bangkai. Kalau bangkai berarti nggak boleh dimakan. Adapun hewan yang memang asalnya nggak boleh dimakan, hewan yang asalnya nggak boleh dimakan,
lalu mati, ini tetap aja nggak boleh dimakan walaupun disembelih. Ya. Misalnya kucing boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Termasuk hewan yang bertaring, berkuku tajam, berkuku kuat. Ini walaupun ente potong kucing, ya makan kucing disembelih, nggak boleh. Ya. Itu penyembelihan itu dia diperintahkan buat hewan yang boleh dimakan saja. Ayam, bebek kita potong boleh. Cuma kayak harimau, makan harimau, kata sembelih, ayo pesta harimau, nggak boleh. Kan saya sembelih Ustaz. Iya, tapi memang di awalnya asalnya nggak boleh dimakan. Ya. Begitupun kalau hewan ini boleh dimakan tanpa ada perintah disembelih dulu. Nah, itu boleh. Misalnya apa? Segala jenis hewan yang tinggal di air. Ya. Ente mau makan paus, makan hiu, karena ubur-ubur terserah dah. Ya, itu semua boleh dimakan dan tidak wajib disembelih. Walaupun ada pendapat sebagian ulama kalau hewannya besar itu sunnah disembelih di bagian buntutnya. Kayak paus itu potong buntutnya gitu. Ada yang pendapat begitu. Cuma enggak. Sebenarnya segala jenis hewan yang tinggal di air itu halal untuk dimakan. Ya. Makanya ulama khilaf masalah kepiting itu dibahas. Bagaimana kepiting itu? Kan dia hewan air, tapi hewan tinggal di dua alam, di darat juga. Gitu ya. Sampai pun dibahas dalam masalah buaya. Buaya kan hewan air. Ya, apa boleh dimakan? Tapi kan dia bisa hidup di darat juga. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, itu pembahasan panjang itu di kitab fikih untuk mengetahui hewan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Anjing boleh dimakan? Nggak boleh. Cuma kalau anjing laut jadi boleh. Anjing laut, ya. Singa nggak boleh makan. Singa laut jadi boleh makan. Ya, babi nggak boleh. Babi laut jadi boleh. Ada babi laut, ada singa laut, anjing laut, babi laut. Ya, itu gara-gara ada lautnya yang boleh dimakan jadi dia. Ya, itu berubah hukum tuh karena yang tinggal di air itu boleh dimakan, gitu ya. Cuma yang jadi pembahasan bagaimana kalau hewan itu bisa hidup di dua alam, itu yang jadi pembahasan. Di air bisa, di darat bisa. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang bilang boleh melihat sisi airnya, ada yang bilang nggak boleh melihat sisi daratnya, nggak boleh. Yang hidup di dua alam itu, ya. Ini, taib. Artinya asani min salasa. Perkara kedua dari tiga perkara najis yang bisa berubah jadi suci, ya, allati tadhuru bil istihalah, jildul maitah. Kulit bangkai idza dubigha jikalau disamak fayadhuru zahiru wa batinu. Maka kalau sudah disamak, misalnya tadi kita nemuin kulit misalnya bangkai kambing. Setelah disamak maka suci itu hukumnya, ya. Suci yang mana? Luar dan dalam. Suci. Wal-zahir inda Ibnu Hajar ma laqahu dabigh wal batin ma lam yulaqihi min ahadil wajhain aw ma bainahuma. Ini ulama khilaf, yang bagian luar bagian dalam yang mana? Kata sebagian ulama, Imam Ibnu Hajar mengatakan yang bagian zahir itu yang disamak oleh orang yang mendapatkan tadi. Ini misalnya bulu kambing, ini bagian dalamnya. Kan disamak ini nih. Ya, ini katanya bagian luar. Adapun bagian yang tengah-tengah sama bagian ini yang tidak disamak, ini bagian dalam. Ini dua-duanya suci, ya. Menurut Imam Ramli, inda Ramli az-zahir, yang dikatakan zahir itu ma zahara min wajhain wal batin ma batana. Imam Ramli beda lagi. Yang dikatakan zahir itu yang tampak dari kedua sisi. Ini zahir, ini batin. Nah, yang tengah-tengahnya tuh ini namanya batin. Ini dua-duanya zahir, ini batin. Kalau tadi kan yang zahir itu yang disamak. Yang ini batin, tengah-tengahnya tuh, ya. Tapi kalau menurut sebagian ulama, yang disamak sama yang sebagian sini ini namanya zahir, bagian luar. Yang tengah-tengah batin. Tapi pada intinya semuanya setelah disamak suci, ya. Ustaz, kalau ada rambut-rambutnya bagaimana? Amma sya'rul ladzi 'alal jildi fala yadhuru bid-dabghi. Adapun bulu-bulu rambut-rambut yang ada di atas kulit itu gimana hukumnya? Tidak berubah menjadi suci, tetap najis. Jadi kalau ada bulu-bulu mendingan dihilangin, ya. Dihilang sampai kulitnya doang udah bersih gitu, enggak ada bulu-bulunya. Illa in kana qalilan fayadhuru tab'an lahu inda Ibnu Hajar, ya. Kata para ulama, kalau tersisa sedikit udah kita kerok Ustaz. Dalamnya udah bulu-bulunya kita kerokin, masih nyisa dikit-dikit. Ini gimana Ustaz? Ini katanya suci kalau dikit, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan, sebagian lain enggak. Kalau masih ada bulunya, walaupun sedikit tidak suci. Tapi kalau dikit enggak suci tapi dimaafkan. Nah, beda hukumnya ya. Antara suci tapi
tidak suci tapi dimaafkan. Ini beda, ya. Kalau pendapat pertama mengatakan kalau sedikit maka ikut hukum suci. Kalau pendapat kedua mengatakan tidak suci tapi dimaafkan kalau sedikit. Sama seperti gini, orang kalau bikin tato kan hukumnya haram, ya, bikin tato haram. Yang nato sama yang bikin haram, ya. Yang nyuruh sama yang disuruh haram. Nah, kalau orang mau taubat, Ustaz, apakah harus menghilangkan tato? Iya, wajib menghilangkan tato dengan cara apapun selama tidak menyakiti diri, ya. Misalnya sekarang ada metode laser, ya, saya pernah lihat itu di tayangan YouTube, itu jadi kayak ditembakin sinar, jedat. Lama-lama tuh catnya itu buyar, gitu ya. Itu metode laser tapi mahal, ya. Atau metode cairan dengan suntik. Begitu disuntikan itu catnya itu akan membaur, nyatu sama darah terus hilang. Nah, itu mahal juga. Nah, ini kalau seandainya nggak mampu gimana, Ustaz? Ada orang dulunya preman, tatonya banyak, terus mau taubat, kan dia wajib wudu kalau punya hadas kecil atau mandi kalau punya hadas besar. Sedangkan kalau wudu atau mandi junub dan di atas kulitnya ada tato, maka ada bagian tubuhnya yang tidak terkena air karena terhalang sama cat tadi. Ini gimana, Ustaz? Wajib dihilangin. Kalau nggak mampu itu hukumnya yu'fa, dimaafkan sementara. Beda ya, bukan berarti dia dikatakan hilang, ya, tapi ada, tapi dimaafkan, gitu ya. Ini kemungkinan terjadi, ya. Jadi kalau ada orang sholat tatoan gimana? Ya mungkin dia belum mampu ngilangin tatonya, biarin. Yang tahu kan dia. Kalau dia mampu, wajib dia ngilangin. Jadi kalau kita yang belum punya tato, udah nggak usah pakai tato, nggak usah gaya-gayaan, ya. Keren, Ustaz, keren apaan? Ya, dalam Islam nggak boleh. Kalau keren tapi melanggar hukum syariat, ngapain? Kalau ente mau gaya-gayaan juga, ya udah pakai tato aja yang kayak anak SD tuh, ini pakai air, ya, ntar bisa dikerok hilang, itu nggak apa-apa dah, ya. Gaya-gayaan jadi preman, ya. Kalau lebih maco, Ustaz, nggak maco juga, ya. Kalau perempuan katanya kalau tatoan lebih seksi, ya, katanya gitu, ya. Ya kan, yang ngelihat perempuan nggak boleh dilihat kecuali yang laki-laki yang mahram, ya. Ente berarti sengaja mamerin tubuh ente, ya. Enggak, Ustaz, ini buat suami saya biar lebih seksi. Ya udah pakai tato pura-pura aja tuh. Yang kan ada tato temporary namanya, ya. Itu bisa dihilangin, ntar tuh ada cairannya bisa dihilangin. Kesana seperti asli gitu ya, padahal bukan, enggak asli. Nah ini. Baik. Kemudian Thumma inna mahal tuhril jildi abid-dabiq idza tanajjasa bisababil maut. Kapan dikatakan kulit itu jadi najis? Kalau hewannya itu mati dengan sebab, ya, yang tidak disembelih, mati aja. Misalnya mati sendiri, atau misalnya tadi ketabrak, ya, atau bekas digigit binatang buas. Ada kijang digigit macan, harimau, makan sedikit doang, kulitnya masih bagus, ya, atau masih ada yang bagus dari kulitnya. Kita mau ambil kulitnya, boleh nggak? Boleh, dengan cara didabak tadi. Ya kan dijadiin baju. Zaman dulu kan baju dari kulit. Ya, zaman dulu tuh kalau kita lihat film-film orang-orang dulu, kulitnya itu baju itu dari kulit binatang. Ya, karena kulit binatang itu memang lebih hangat kalau dipakai dibandingkan bahan biasa. Jadi kalau untuk musim-musim dingin itu lebih asik tuh. Makanya ada ya orang yang bikin baju itu dari kulit beruang, ya. Kulit beruang, kulit harimau, gitu ya. Ini. Lalu kemudian bi an kana tahiran halal hayah. Jadi kalau hewannya itu ketika masih hidup itu suci, lalu dia mati tanpa disembelih, maka hukumnya bangkai, gitu ya. Amma idza kana najisan, adapun kalau hewannya itu dari awalnya sudah najis, kajildil kalbi wal khinzir, seperti kulit anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima fala yathur bid-dabghi. Kalau seandainya hewannya ketika masih hidup itu awalnya hukumnya najis seperti babi sama anjing, kalau dia mati, mau mati disembelih kek, mau enggak disembelih, itu ente dabagh kulitnya tetap aja najis. Ya, jadi ente jangan ngayal pakai bikin baju dari kulit anjing atau kulit babi. Udah dabak, Ustaz, udah dibersihin. Ya tetap aja najis, emang awalnya najis. Itu yang buat sepatu itu kan kulit babi udah dibersihin. Dimasuknya, jadi waktu di liputan itu dijepret itu dikencengin, terus dimasukin alat, dicuci pakai mesin. Luar negeri gitu, itu bahan utama bikin sepatu.
kulit babi. Jadi mereka memang ternak babi salah satunya untuk diambil kulitnya, gitu ya. Nah, kalau hewan yang awalnya sudah najis ketika dia hidup, maka walaupun disamak kulitnya, disamak, tetap aja najis. Ini yang dikatakan bisa jadi suci kalau dia memang hewannya aslinya suci, ya. Mau boleh dimakan mau enggak sama aja. Selama dia suci, misalnya tadi tuh, ya, kucing, ente sama kulitnya, nah, suci nggak? Suci, ya, walaupun nggak boleh dimakan, ya. Buaya, disamak kulitnya, suci nggak? Suci, ya. Cuma kalau anjing dan babi, biar kata disamak bagaimanapun, tetap aja najis. Kenapa? Karena memang hukum dasarnya sudah najis. Jelas nih ya. Ya kayaknya dan hewan yang hukumnya najis ketika hidup ya cuma dua, anjing sama babi. Ya, ataupun sesuatu yang lahir dari keduanya, anak babi, anak anjing, walaupun bentuknya misalnya nggak seperti mereka. Contoh misalnya kawin silang, kan sekarang ya peneliti macam-macam. Kawin silang antara babi anjing dengan serigala. Anjing najis, serigala suci. Ya, ditemukan spermanya tuh, terlahirlah spesies baru. Namanya ansri, misalnya anjing serigala, ya. Itu gimana Ustaz? Bentuknya kayak serigala Ustaz, ya, cuma buntutnya doang kayak anjing, tapi semua kayak serigala, tetap aja najis karena ada salah satunya dari anjing. Atau misalnya babi dikawinkan sama apa ya? Kambing. Gimana jadi itu? Bibing, namanya bibing, babi anjing. Ini gimana Ustaz? Bentuknya kayak kambing Ustaz? Atau bentuk baru dah? Tahu nggak kayak kambing, nggak kayak babi? Gimana Ustaz? Tetap aja hukumnya najis. Bahkan kata para ulama, seandainya naudzubillah ada babi melahirkan hewan bentuknya kayak manusia, itu gimana Ustaz manusianya? Najis. Kan orang Ustaz, iya, tapi najis karena yang lahirin babi, gitu. Bahkan di kitab fikih itu diterangkan kalau seandainya ada hewan sapi misalnya melahirkan anaknya berbentuk manusia dan gedenya jadi orang alim, jadi imam masjid, ya. Setelah sholat Idul Adha dia yang khutbah, dia yang imam, habis itu disembelih, boleh nggak? Boleh. Serem banget ini. Lah kok boleh Ustaz, orang imam kita, khotib kita, karena memang dia anak sapi dan sapi boleh disembelih. Repot ini. Sampai segitunya ulama ngayalnya itu. Ya bukan ngayal sih ya, artinya bahas hukum begitu. Ya, karena itu berhubungan sama apakah halal tidaknya untuk dikonsumsi. Jadi kalau memang hewan itu asalnya sudah najis ketika hidup, walaupun kulitnya disamak, itu tetap aja najis, ya. Wa hukmul jildil mutanajjis bil maut ba'da dabghi hukm thawb al mutanajjis bi najasatin mutawassithah. Dan hukum kulit hewan yang sudah disamak, ya, sudah disamak nih, dihilangin ya kerok-keroknya, lendir-lendirnya semua, itu sama seperti hukum baju yang mutanajjis, baju yang terkena najis dengan najis mutawassithah. Nanti kita bahas tuh. Najis ada mughalladzah, ada mutawassithah, ada mukhaffafah. Ya, najis mutawassithah ini bisa suci dengan cara apa? Dengan cara dicuci dengan air sampai hilang bau, rasa, warna. Ya, kalau kita baju kita misalnya kena kencing, maka hilangin tuh, cuci pakai air. Ya, sampai hilang bau, rasa, warna. Kalau nggak hilang juga dibantu dengan kucak. Nggak hilang juga bantu pakai sabun. Nah, gitu ya, sampai bersih. Ustaz, ini udah sabun berkali-kali nggak hilang-hilang juga. Bagaimana? Maka yu'fa, dimaafkan sementara sampai bisa ngilangin, ya. Nah, kemudian fayadhuru bima yadhuru bih, maka kalau dikatakan mutanajis seperti baju, maka dia akan suci dengan cara ya membersihkan najis mutawassithah, dicuci pakai air. Lakin la yadurru athalud dibagh ba'da ghuslihi. Ustaz, kalau seandainya udah dicuci nih, ya, udah disamak, udah dicuci, ada bekas-bekas sedikit gores-goresan tuh, ya, bekas disamak, gimana? Apakah suci juga? Nggak apa-apa, tetap hukumnya suci. Ini yang kedua, perkara najis bisa berubah menjadi suci, yaitu diantaranya kulit bangkai kalau disamak. Yang ketiga, wa masara hayawanan. Yang terakhir adalah hewan atau bangkai yang berubah menjadi hewan. Najis yang berubah menjadi hewan. Nah, maksudnya gimana nih? Anna tsalits min ats-tsalatsah allati tadhuru bil istihalah an-najasah allati istahalat hayawanan. Yaitu najis yang berupa jadi hewan, berubah jadi hewan.
Contohnya kal maitah idza sarat dudan. Seperti misalnya bangkai tikus misalnya. Itu bangkai kan najis. Ya, tikus digot, saya pernah lihat itu. Tikus digot mati, ya. Lalu dari tikus itu keluar belatung banyak. Nah, ya, keluar belatung banyak di situ. Nah, ini gimana Ustaz? Belatung yang ada di bangkai itu, kalau ente ambil belatungnya, ini hukum belatungnya suci. Walaupun dia berasal dari hewan yang najis. Ini dikatakan wa ma sara hayawanan, bangkai atau najis yang berubah menjadi hewan, menjadi makhluk hidup. Di antaranya tadi itu belatung, ya. Pernah lihat ya, bangkai hewan tuh ada belatungnya. Nah, itu belatungnya itu suci walaupun bangkai itu najis. Jadi artinya kalau ente pegang belatungnya enggak najis, apa-apa. Cuma kalau pegang bangkainya najis. Gitu ya. Baik. Wa nadhara ba'dhum fi hadha thalith bi ihtimali kulli hayawan makhluqan fiha la minha. Wa qala fala yahsun at-tamtsil bi. Cuma masalah yang ini ulama ada sebagian yang menentang. Artinya gini, itu mah bukan najis jadi hewan, tapi Allah menciptakan hewan di dalam najis. Bukan berasal dari najis itu gitu ya. Jadi kalau menurut sebagian ulama ini contoh seperti ini kayaknya enggak pas ini katanya. Ya, karena belatung yang ada di bangkai itu bukan dari bangkai itu, tapi Allah ciptakan makhluk tersendiri yang ada dalam bangkai. Kalau dilihat itu tahu gimana sih kalau dari segi biologi itu gimana tuh? Itu belatung itu apakah gara-gara ada laler ya makan di situ terus tiba-tiba berubah jadi belatung, atau ya ada zat tertentu sehingga menghidupkan belatung, atau memang tiba-tiba Allah bikin belatung aja, gimana tuh ya? Itu tergantung dari kajian biologinya bagaimana, saya nggak paham tuh. Cuma makanya ada di situ ada khilaf. Ada ulama mengatakan itu belatung terbuat dari najis, ya, terbuat dari najis, tapi hukum belatungnya suci. Ada pendapat ulama mengatakan enggak, itu belatung lain, itu bukan dibuat dari najis, tapi Allah bikin sendiri di situ tersendiri untuk menghancurkan bangkai-bangkai tadi. Jelasnya. Tapi pada intinya walaupun khilaf dari mana asalnya, pada intinya tetap hukumnya suci, belatungnya bukan bangkainya. Jelas nih kira-kira? Baik. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya faslun an-najasatu thalathun. Najis itu ada 3 macam. Ada mughalladhah, mukhaffafah, wa mutawassithah. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Ini kenapa dibahas seperti ini? Karena cara membersihkannya pun berbeda-beda. Kita harus tahu mana najis yang sedang, oh cara bersihnya seperti ini. Mana najis berat, cara bersihnya seperti ini. Mana najis ringan, cara bersihnya seperti ini. Ini beda-beda ntar. Kita bahas ntar di pertemuan berikutnya. Nah, oleh karena itu sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah gini, jadi dimaafkan itu sampai dia yang tato ya. Ada orang punya tato terus, ini saya ulang pertanyaannya karena takutnya nggak masuk ke situ. Ya, ada orang punya tato terus dia tobat, ya tobat, tapi dia nggak mampu ngilangin tatonya. Ini gimana? Yufa dimaafkan selama dia belum mampu. Tapi artinya nanti sampai kapan harus dimaafin? Sampai dia mampu punya rezeki menghilangkan tatonya. Ya, misalnya dia Allah kasih setelah itu kehidupannya ekonomi membaik, atau bahkan mungkin saat dia tobat dia udah bahagia, udah kaya misalnya. Kan ada orang kaya ya, tobat. Nah, ini gimana? Wajib ngilangin itu. Ya. Kalau seandainya nggak mampu saya meninggal, ya udah, yufa dimaafkan. Nggak masalah. Boleh-boleh ya. Karena memang nggak ada kemampuan. Cuma yang kita lihat banyak orang yang mampu cuma nggak mau ngilangin tatonya. Ini repot ini. Ya. Wajib itu dihilangin. Jadi dan biayanya mahal tuh. Dulu pernah di ITC itu diadakan gerakan menghilangkan tato dengan cara dilaser, bayarnya gratis. Cuma syaratnya baca surah Ar-Rahman gitu. Baca apa hafalan gitu. Ar-Rahman atau Al-Waqiah. Dibaca di depan yang ya, ahli medis itu tadi. Setelah selesai dikasih gratis. Gitu. Cuma repot ngapalinnya itu, kalau ngapal, kalau baca doang nggak terlalu ya. Kalau hafal ya boro-boro hafal Ustaz ya bertobat ya, repot juga. Ya, soalnya mahal biayanya itu. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Untuk membersihkan bulunya dipompa. Apakah perlakuan ada juga Binatangnya masih hidup? sudah dipotong? Hah? Terus dari kakinya itu dipotong sedikit, kan ada kayak urat.
kolek terus dikerok pakai kerokan gitu. Karena kulitnya mau dimanfaatkan untuk dijadikan Beduk di sana. jadi dimasak. Boleh apa enggak? Ya, intinya dabek itu atau samak dengan metode apa aja? Anda baru dengar metode ini nih, ya. Intinya ngilangin apa yang ada di atas kulit, dari bulu-bulunya, lendir-lendirnya, ya. Mau pakai apa tadi itu kan di sini kalau contohnya bahkan dikatakan walaupun pakai najis seperti tai burung itu ya panas, digerus-gerus gitu, akhirnya copot tuh. Kan najis juga tuh, tapi ntar bisa jadi bersih. Apalagi ini dengan cara dipompa gitu ya. Pembung crop gitu. Nah, enggak apa-apa. Metodenya apa aja bebas. Yang penting ngilangin fudolat, menghilangkan sesuatu yang menempel di kulit tersebut, dari bulu-bulunya, ya, lemak-lemaknya, daging-dagingnya, dikerok bersih. Nah, itu metodenya apa aja bebas. Ini kan cuma contoh doang. Ya apa cara menyamak itu dengan cara apa aja? Kan bahkan dikatakan walaupun pakai benda yang najis untuk menyamaknya itu diperbolehkan untuk menghilangkan fudolatnya. Yang penting hewan udah mati. Hah? Yang penting hewan udah mati, jangan masih hidup. Hidup dan samak, ngamuk-ngamuk dia itu, ya. Iya kadang orang ya ada pengen makan buntut sapi, buntutnya doang dipotong, sapinya kagak. Sayang Ustaz, saya nggak punya kulkas, ntar gimana? Ya nggak bisa, najis mas, masih hidup kan belum disembelih, ya. Bahkan kita pernah lihat, mungkin antum juga pernah lihat penyembelihan yang tidak syariat ya, orang-orang non Muslim di India itu, kita nggak tega. Anak kambing itu ditarik, udah, deng, seret, deng. Iya kayak begitu, ya Allah ngeri banget cara motongnya. Kalau kita cara motongnya ya diperhatikan dalam agama kita, ya harus memotong 2 jalur makan 3 jalur nafas. Kemudian juga ya memotongnya jangan di depan hewan yang lain. Bahkan jangan motongnya, ngasah pisaunya jangan depan hewan yang lain. Jangan depan hewan karena dia udah ngelihat binatang itu walaupun nggak punya akal dia punya insting. Kalau ente ngasah golok depan dia mikir, ya mati dah, ya itu udah ya jiper duluan dia, ya gue mau dibunuh nih, ya kesian. Ya gimana rasanya orang kalau pengen dihukum depan matanya udah, ya kita mau digorok orang nih, depan mata gini, ya mati gue. Itu kesian tuh, ya jadi nyiksa 2 kali, nyiksa lagi motong, nyiksa ngeliat ngasah pisau, ditambah lagi depan temen-temennya lagi, yo. Kayak gitu ya, harusnya kan ditutupin atau gimana gitu, walaupun tutupnya pagar betis orang gitu ya, biar yang kambing yang lain nggak lihat. Kalau ngeliat kan dia, apalagi ngedengeran, ya, habis ini gua dah, itu belum mati udah pengen mati duluan itu kambing, ya itu. Jadi untuk menyamak apapun caranya metodenya, yang penting menghilangkan fudolatnya. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya. Ikan lele kan ada yang matinya digetok dulu. Nah, ikan lele gimana Ustaz? Matinya digetok, ya. Pertanyaannya apakah halal atau tidak? Ikan lele itu caranya bagaimana aja, mau digetok, mau dikelitikin sampai mati. pokoknya dia mati boleh dimakan. Ya cuma memang dibahas itu caranya apakah ta'dzib lil hayawan, ada nggak nyiksa hewan di situ? Ya. Kalau digetok langsung mati itu termasuk nyiksa hewan enggak? Kita kan agama kita sampai cara bunuhnya diperhatiin. Gitu ya. Cuma pada intinya lele itu memang untuk halal untuk dikonsumsi. Jadi boleh kalau udah mati ya, kayak hewan itu kayak ikan itu kan emang nggak perlu disembelih ya. Jadi mati sendiri pun ya kita makan boleh. Nah itu digetok gimana? Walaupun digetok kan kayak di pasar tuh ya, sebelum dipotong dibersihin getok lu, getok itu. Ternyata tuh di YouTube itu dibahas ada cara tersendiri ya, gitu ya. Di bagian punuknya sini belakangnya gitu katanya gitu. Ya yang ngerti. Cuma kan ada yang ngerti ada yang enggak, ada yang bisa ada yang enggak. Nah, ini yang kalau yang pakai metode dengan cara yang pelan, ditusuk dikit terus dipotong uratnya itu dia mati. Nah, itu halal lelenya. Kalau yang digetok ya halal juga. Cuma yang jadi pembahasan ulama, boleh enggak getok lele begitu, mematikan hewan dengan cara seperti itu doang pembahasannya. Cuma lelenya mau caranya digetok, mau disembelih lele misalnya, ya nggak pakai digetok dulu nih, kita pegang, kita potong, ya, baca takbir lagi, Allahu Akbar gitu, ya gimana? Ya halal-halal saja karena memang dia boleh dimakan. Cuma yang jadi pembahasan itu, apakah cara itu diperbolehkan? Karena dikhawatirkan menyiksa binatang, gitu ya. Tapi lelenya tetap halal, gitu ya. Jelas Pak Haji? Ada lagi? Ya. Oh, baju yang ada gambar anjing atau babi. Kalau selama gambarnya doang, tintanya dari benda yang halal,
catnya dari benda yang halal, ya suci, nggak masalah. Walaupun gambar babi, gambar anjing, ya, oh lu najis lu, baju gambar babi, enggak juga, ya. Tapi terbalik, kalau seandainya baju dari kulit babi, gambarnya Ka'bah, tetap aja najis, ya. Karena yang penting dari mana itu sumbernya, asal dari mana. Ya kalau cuma sekedar gambar, nggak masalah. Cuma kan kita ngeri, kayak yang tadi saya katakan hash papis itu, mahal itu. Ya, sendalnya bisa 2 juta, 2,5 juta, sendal doang. Saya mau beli, oh enggak ada itu, biar kita punya duit, ya. Cuma yang ngeri udah gambar anjing logonya, walaupun anjing kecil lucu gitu ya, bayi anjing. Tapi kan jangan kulit anjing gitu, ya. Atau yang apalagi tadi saya katakan dari luar, orang luar negeri mana ngerti najis apa enggak. Dia mah yang penting bagus, kulitnya bagus, ya, dipakai aja udah. Nah ini apalagi babi itu bahkan untuk transplantasi jantung, ganti jantung itu pernah dicoba pakai jantung babi, dan itu lebih cocok sama gen manusia, katanya gitu, dibanding hewan lain. Waduh, ganti jantung babi gimana itu? Ya, nah ini, jadi gambar itu nggak ngaruh, ya. Kata Kiai Zainuddin, bagaimana kalau ada minyak goreng, ya, cap babi dengan minyak babi cap onta, mana yang halal? Ya tetap aja, ya, minyak goreng cap babi karena dia dari kelapa. Adapun minyak babi cap onta, nah, onta Arab atau bahkan cap Ka'bah, tetap aja najis karena isinya itu minyak babi gitu. Yang penting asalnya dari mana sumbernya. Jelas kira-kira, Bang? Ya, cuma kita kalau sholat, ya kalau sholat itu usahakan jangan pakai sesuatu atau baju yang ada gambar-gambar, ya. Kan gambar anjing lagi. Sholat gambar anjing lagi. Kenapa? Khawatir mengganggu. Kita sih nggak terganggu, khawatir mengganggu orang lain yang sholat di belakang kita. Apalagi gambar depan. Nah, kan kadang orang sunnahnya kan melihat tempat sujud, tapi kan namanya orang ya kadang iseng lihat-lihat, pas lihat gambar itu lagi, ya. Atau misalnya tulisan, ya. Akhirnya sholat mikirin tulisan, ya. Pilkada coblos nomor ini, pikirin sama dia tuh, oh ini si fulan nih. Jadi lihat jadinya, ya. Itu makanya kita kenapa setiap sholat disunahkan lihat tempat sujud supaya nggak ganggu konsentrasi kita, khusyuk kita. Itu jelas kira-kira Pak Ujang? Ada lagi? Ya, silakan. Obat yang ada babinya. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat yang ada babinya? Ya. Mengkonsumsi apapun, nggak harus obat, minuman, makanan yang ada unsur babi atau anjingnya haram, tetap haram. Ya, bagaimana Ustaz kalau liddarurah? Nggak ada cara lain kecuali itu, misalnya doang nih ya. Maka itu sebagian ulama mengatakan diperbolehkan biqadril hajah, hanya seukuran hajat saja. Seukuran hajat. Jadi kalau perlunya sekali satu pil aja udah, nggak usah nambah. Itu cuma kalau nggak ada cara lain dan dalam kondisi darurat, kalau nggak pakai itu bisa mati. Cuma kalau ada pilihan lain, ya, Ustaz, kalau pakai serum minyak babi ini sembuhnya cepat. Tapi kalau pakai obat lain rada lama, ya obat lain nggak boleh yang babi. Karena najis, karena ada obat lain. Ini dikatakan halatud darurah. Kalau seandainya kita nggak menggunakan itu, kita akan meninggal dunia. Nah, ini darurat namanya. Ya, makanya pembahasan imunisasi itu dibahas sama ulama itu. Boleh apa enggak vaksin itu? Ya, karena infonya ada sebagian vaksin itu berasal dari unsur babinya. Ya, disuntikin ke badan kita. Ya, gimana itu hukumnya? Ya, kan dibahas sama ulama. Darurat enggak? Ini sih buat preventif doang, Ustaz, buat pencegahan. Pencegahan berarti enggak darurat. Darurat itu kalau ente enggak pakai, ente mati. Nah, itu darurat namanya. Ya, misalnya kita lapar banget, nggak ada makanan, udah pada stok, habis semua. Ya orang-orang juga sama, tiba-tiba ada bangkai, ya, ada bangkai kijang, bahkan bangkai babi sekalipun, lapar Ustaz, gimana? Boleh nggak makan? Boleh, tapi qadrul hajah saja, seukuran yang diperlukan saja, bukan berlebihan. Misalnya kita sesuap 2 suap udah cukup, kagak nambah. Enak babi, enak. Ya, ente, ini namanya doyan, nggak boleh. Bahkan itu ada satu film sampai makan manusia. Ada tim sepak bola dari mana gitu, saya pernah lihat filmnya itu. Lalu lewat daerah kutub, jatuh ininya, pesawatnya hilang kontak, habis makanan stok. Akhirnya gimana ini? Untuk bertahan hidup nggak ada makanan. Ya, akhirnya lihat temennya yang bangkai tadi kan udah berhari-hari itu, tapi kan karena es dingin nggak busuk.
Akhirnya udah mereka sepakat gimana makan apa enggak? Ya udah makan temennya. Gimana itu Ustaz? Ya dalam kondisi begitu ya dihalalkan. Cuma seukuran hajat doang. Ya gimana itu rasa makan orang lah. Ya geli, ya nggak tega kita kanibal gitu. Ya. Jadi apa namanya? Ya begitu itu hukum itu. Ya kalau memang nggak sampai halat darurah haram, tetap nggak boleh. Ya kecuali tadi tuh kalau nggak mati Ustaz dan nggak ada pilihan lain gitu. Nah, itu baru diizinkan seukuran seperlunya saja, tidak berlebih-lebihan. Ya kira-kira ya. Ya. Mengenai tato ada cerita seorang sudah taubat, tatonya banyak. Ketika dia umroh, ada yang bilang haram begitu sama orang Arab. Ya. Pukulin tuh orang Arab sama dia. Preman. Kalau nggak boleh ya, berantem di sana kan Nggak boleh ya. Terus di sini pun saya pernah ada cerita anak muda yang baru taubat, dia tatoan juga. Begitu dia masuk ke masjid, ada ustadz yang bilang gitu juga, haram gitu. Haram ente mau masuk masjid begini pakai tato. Itu gara-gara pakai tato. Iya, akhirnya dia nggak ke masjid itu gara-gara itu gitu. Itu gimana Tat? Ya jadi gini ya, kita kan ya nama perjalanan hidup seseorang beda-beda. Ya kita pun berbeda-beda nih dulu background kita gimana. Mas Hafid, lu pernah tatoan? Ya alhamdulillah saya nggak punya tato, ya. Kalau yang anak SD lihat dulu saya, ya gambar megaloman gitu kayak banget lu keren banget begitu. Cuma ya temporari bisa dihilangin. Nah, kalau seandainya ada orang memang dulu backgroundnya bandel. Bahkan mungkin gak cuma dia, orang tuanya tatoan dulu. Jadi dia ngikutin pergaulannya. Ada juga orang yang tatoan itu gara-gara masuk penjara. Dia nggak tatoan, cuma gara-gara masuk penjara, di penjara ternyata wajib ditato, harus dipaksain begitu sama teman-teman. Nggak dipukulin, dibully, ya ditato akhirnya itu. Nah ini gimana saat kalau dia mau tobat? Ya biarin. Salah kalau ada seorang ustadz, bahkan ada orang sholat badannya tatoan terus disuruh keluar, ente nggak boleh, haram ente, jangan ke masjid, jangan sholat. Salah, justru orang begitu kita tarik. Jangan sampai dia udah mau tobat gara-gara digituin, nggak usah tobat sekalian dah. Ya, ustadznya juga nggak sama gue begini, ya, salah malah jadinya. Harusnya dirangkul. Ya, dirangkul, Mas. Waduh, tatoan ya gitu kan. Jajak bercanda gitu. Iya, Pak Ustadz saya dulu bandel ya udah. Kalau bisa ngilangin ya gitu. Kalau mampu, kalau enggak ya udah. Nanti sholat jangan tinggalin gitu. Diajak baik gitu. Jangan malah dikucilkan. Tatoan lagi. Kadang orang masuk masjid tatoan udah dilihatin aneh gitu. Tatoan. Ya. Jadi yang mau sholat juga belum diomongin udah kadang enak duluan. Ya gua dianggap maling gue gitu. Ya. Harusnya tuh ente ya apalagi ustaz tadi nasihatin orang yang nggak ke masjid, nggak ke musola, walaupun nggak tatoan tuh nasihatin. Ya, ente orang udah ke masjid masih aja salahin juga, ya dilarang, salah ini. Ya, kita nggak tahu mungkin dulu emang ya kan itu dia tadi background orang beda-beda. Kita alhamdulillah keluarga kita Islami, ya dari kecil diajarin sholat, diajarin puasa. Dan orang yang keluarganya nggak begitu bagaimana? Nggak kenal agama, orang tuanya bahkan mungkin bajingan orang tuanya. Dia ikut ke dalam dunia seperti itu, ya. Akhirnya dia belajar ketemu orang, dapat hidayah dari Allah, mau tobat, ya biarin. Alhamdulillah malah bersyukur. Ya, tatoan tapi sholat nggak apa-apa, biarin. Cuma ya tinggal tugas ustaz tersebut menerangkan dengan cara yang baik. Mas, untuk sholatnya dijaga ya, yang jamaah gini. Terus kalau ada rezeki, hilangin pelan-pelan ya, tatonya gitu. Pelan-pelan omongannya, ya. Kata Nabi kan gitu, ya. Wal mau'izati kata Allah kata wajadilhum billati ahsan, kalau debat dengan cara yang baik, kalau ngasih nasihat dengan cara yang baik. Orang-orang begitu nggak bisa dikerasin. Ya tadi Papa cerita di Masjidil Haram, mantan preman mau masuk masjid malah diharamkan, nggak boleh, diajak berantem preman, ya ini jagoan jawara, ya ngajak berantem. Ya sekarang apalagi Masjidil Haram nggak boleh. Nah harusnya orang-orang seperti itu kita rangkul, kita ajak. Mantan-mantan dulu pemakai narkoba, mantan judi, mantan tukang mabok, dirangkul pelan-pelan, kasih dia jalan, arahin dia. Dan itu nggak mudah ngarahin orang begitu. Itu dia udah mau masuk masjid udah bagus banget itu. Mungkin dulu dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Sekarang udah balik lagi, alhamdulillah sini dirangkul, diajarin benar-benar pelan-pelan. Ya jangan malah ditanfir, dibikin kabur, bikin takut. Aduh Islam begini ya, gue pengen tobatnya malah dimarahin mulu. Udah sekalian aja dah. Gitu akhirnya ntar dia. Ya salah tuh kondisi kalau ada orang atau bahkan ustadz sekalipun kalau ngelarang begitu salah. Ya dirangkul malah orang begitu. Ya
Bahkan ada Gusmi dakwahnya itu di diskotik, almarhum Gusmi itu, ya, dakwahnya di diskotik. Terkadang ya levelnya beda ya. Terkadang dia kelihatan minum khamr, tapi begitu ditanya sama orang lain itu, saya nggak minum khamr. Oh, nggak percaya, Gus. Ya nanti ikut aja sama mana. Begitu dituangin minuman, misalnya bir gitu ya, disuruh minum, cobain air putih, berubah jadi putih ya. Dia derajatnya wali min auliyaillah, nggak sama kayak kita. Kalau Ustaz Hafiz itu bir juga ya. Kalau Ustaz minum bir kagak, air putih mana goyang Ustaz. Air putih goyang-goyang ya. Kalau orang wali min auliyaillah begitu ya, Allah dengan izin Allah rubah jadi air putih. Jadi dia kelihatannya minum untuk apa? Masuk ke situ ngajak orang taubat. Karena kalau nggak ada yang ke situ, siapa yang mau ngingetin dia sama Allah? Dia ke masjid malu, ke musola malu, Islam apa lagi? Masuk ke situ. Nah, itu sebagian orang-orang kalau punya kemampuan seperti itu. Saya pernah diundang ceramah di kafe, bar dan kafe, ya, tempat anak-anak moge. Ya. Wah, itu aneh itu. Saya ceramah di depan saya kulkas Heineken. Wah, saya bilang nih minumnya kagak bir kan? Gitu. Enggak Ustaz, enggak Kiai. Biasa aja. Bapak Kiai minum kopi, teh ada semuanya. Kata ngopi ya. Ya. Tapi habis ceramah jangan mabuk nih. Ya enggak tahu setelah saya pulang apa dia mabuk apa enggak, bodo amat. Yang penting ya, orang itu waktu ngundang, Ustaz, mau enggak ceramah di kafe? Saya bilang mengapa? Gitu. Kalau saya enggak masuk ke situ, siapa yang masuk ke situ ntar? Ya juga Ustaz. Iya, masuk apa-apa. Ya, dakwah di situ. Ya, terjun ke situ. Cuma kita jangan ikut-ikutan. Pesan satu dong bir ya. Habis ceramah minum bir. Jangan. Ya, ajak mereka tuh ya. Saya bilangnya nanti kalau touring itu jangan pada mabok. Ketuanya itu anak mantan Kapolri, siapa saya lupa namanya. Mana ketuanya? Oke, wah, ente ini dosa kalau teman nanti mabok kan diam aja. Iya. Nunduk-nunduk aja dia. Iya. Ya, biarin kita marah-marahin. Jadi penceramah. Ya, biar kata anak jenderal gue marahin juga. Ya, habis itu pulang bodo amat ya. Yang penting udah kita sampein. Kalau mereka nurut alhamdulillah. Enggak ya urusan mereka sama Allah. Gitu ya. Jadi memang kita perlu perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita nih. Makanan, minuman yang kita pakai, perempuan khususnya kosmetik, ya, obat itu perhatiin. Ada kode tertentu apa gitu, N apa gitu ya, N17 apa gitu, yang artinya gelatin gitu ya, kan ada kode-kode makanan tuh. Itu perhatiin tuh. Ya, kadang coklat aja kan pernah terindikasi ada campuran coklat, sabun sekalipun lu waktu saya kecil sabun Gif dulu ceritanya tuh ramai tuh kongguan gitu. Tahu benar tahu enggak apa hoax, dan dulu kita nggak ngerti hoax. Ya sampai nggak mau sama sekali tuh pakai sabun Gif. Waktu dari babinya gitu sampai segitunya. Itu tolong diperhatiin ya. Makanya perlunya sertifikat halal MUI itu perlu. Nah, sekarang mau dihapus. Undang-undang nggak perlu pakai sertifikat halal, bagaimana ceritanya? Ya, kita mau makan haram bagaimana ini? Ya, jadi diperhatiin benar-benar. Ya, lebih aman kita makan yang biasa-biasa aja dah. Ya, kalau berobat orang-orang dulu pakai temulawak, ya ke jahe. Ya, gitu aja dah lebih aman dah. Rata-rata itu kapsul itu. Kapsulnya itu. Kalau dia nggak pakai gelatin, dia keras. Kalau pakai gelatin dia agak. Bungkus kapsulnya itu tuh plastiknya itu tuh. Iya. Itu kalau pakai gelatin dia lebih elastis gitu. Kalau misalnya saya suka kalau kapsul itu saya suka copotin, saya minum dalamnya aja. Nggak apa-apa. Ya, karena kalau seandainya pun itu bungkus kapsulnya ada gelatinnya, tapi kan kondisinya kering, obatnya kering ketemu kering, tetap hukumnya masing-masing. Gelatinnya najis, ya serbuknya suci, karena kering. Cuma yang repot itu kalau salah satunya basah, ya, salah satunya basah ketemu yang basah maka hukumnya najis. Ya, kayak kita megang anjing, tangan kita keringetan, najis tangan kita nih, karena basah tangan kita. Cuma kalau tangan kita kering, anjingnya pun kering, kita pegang-pegang lulus nggak apa-apa, kan najis. Gitu, sama-sama kering. Ya, untuk lebih amannya gitu mungkin ya dicopot, dilatin gitu ya. Tapi kalau seandainya bentuknya model cairan kayak habatus sauda tuh yang cair, itu nggak mungkin emang dibasah kan. Ya. Jadi ya lebih hati-hatilah kita, lebih memilih yang kita masukin ke tubuh kita, hati-hati. Makanya saya anak yang ketiga ini nih, yang kembar 3-4, saya enggak imunisasi. Saya dulu pernah baca artikel masalah imunisasi, itu ada pembahasan tuh. Ada sebagian katanya vaksin yang bersumber dari babi, makanya saya ngeri tuh. Dan ada beberapa kenalan saya juga gitu, saya enggak imunisasi tapi sehat-sehat aja. Saya bismillah dah. Saya enggak imunisasi karena khawatir, pertama itu, yang kedua anak saya kembar 2 mahal ya.
Kalau dua berapa? Satu aja mahal dua. Dan rumah sakitnya KMC. Aduh, sekali suntik 1 juta, dua udah 2 juta. Aduh, udah dah, buat yang lain aja dah. Beli susu aja. Ya 2 juta beli susu yang sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya mudah-mudahan sehat gitu aja. Ya. Dan bahkan ada satu orang tua yang suka doain ngobatin anak saya itu kalau kenapa-napa. Dia bilang anak Umi fit, marganya Aisyah Ali Drus. Anak Umi ini yang terakhir gak imunisasi, malah jarang sakit. Beda sama yang sering imunisasi gitu. Katanya mereka, kata dia gitu. Dan ya alhamdulillah anak kita, ya orang-orang tua kita dulu nggak ada yang imunisasi, sehat-sehat aja. Ya kan kita didoktrin begitu harus begini, kalau gua ntar kena penyakit ini, udah takut duluan kita. Ya dulu waktu mau mulai itu pun saya ragu-ragu. Ya, sampai istri gua, "Bang, kenapa-napa?" Enggak udah. Padahal saya kena ngeri juga. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa alhamdulillah tuh. Ya, mudah-mudahan Allah jaga dah tuh gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau tadi kan berkaitan dengan bagaimana untuk penyediaan Penyedia. Hukumnya apa gitu? Dalam masalah apa nih? yang haram. Penyedia barang yang haram itu gimana hukumnya Ustaz? Sama. Orang yang menyediakan sesuatu untuk maksiat hukumnya sama seperti bermaksiat. Bahkan hadis yang jelas masalah khamar itu kata Nabi semuanya di neraka. Kata sahabat, semuanya siapa ya Rasulullah? Semuanya yang bikin minumannya, ya, yang ngepak masukin ke wadah, yang mengantar distribusinya, ya, yang nuangin, yang bawain, yang minum apalagi, itu semua kata Nabi semua di neraka. Ya Allah, ya. Saya sih Ustaz kagak minum Ustaz, saya cuma kerja di bar. Ya sama aja itu. Atau saya kagak minum tapi saya bartender. Apalagi, ya. Bartender saya senangnya bukan minumannya, gayanya itu loh. Ya. Harusnya yang jual-jual jus, jual-jual itu gitu juga gayanya. Keren. Lempar-lempar sama dia. Asik banget ngeliat bartender. Cuma yang kasih minumannya khamar semua. Yang ngirim juga dong. Yang ngirim sama. Iya, makanya sering sebagian jamaah tuh bertanya, Ustaz, saya gosen, terus atau GoFood. Tiba-tiba pas saya nyampe situ disuruh beli minuman bir, ya, atau wine. Gimana Ustaz? Terusin apa enggak? Ya jangan, ya di cancel, batalin. Di kondom. Oh, kalau kondom enggak. Ya kalau dia buat dina kan. Ya kan kita nggak tahu, siapa tahu suami istri. Cuma kalau kayak khamar udah jelas, babi udah jelas. Cuma kalau kondom, kadang kita juga coba pengen nyobain gitu. Ya, siapa tahu Ustaz Hafid nih, gitu ya, mau coba ada rasa stroberi atau yang ada bentol-bentolnya gitu kan. Itu nggak masalah. Cuma artinya benda yang aslinya memang itu sudah haram, ya dipakai dikonsumsi, maka kita bantu untuk hal tersebut kena juga. Ya, jadi kalau ente yang bergerak di bidang distribusi, pengantaran gosen, GoFood, ya, Gojek, itu kalau disuruh bawain, lu pernah ada yang Ustaz, tahu-tahu babi asap Ustaz, gimana? Ya udah cancel. Ya cancel, minta tolong, maaf saya muslim nggak bisa. Cancel. Orang kalau misalnya kita ngomong begitu pun baik-baik orang juga ngerti. Ya, tapi ntar saya nggak dapat duit. Ya, masalah duit, berapa sih? Ya, 20.000, 30.000 masuk badan ente haram buat apa? Kasih makan anak istri. Ya, ntar juga ada lagi dapat orderan yang lain gitu. Ya. Ustaz, saya nganter perempuan pakai hot pen, katanya, pakai rok mini, yo, pakai you can see, wangi banget Ustaz. Kayaknya pengen main. Kita jangan suudon. Ya, itu kan baju ya. Kita nggak tahu ya. Jangan nanti langsung mengklaim nih perek, jangan. Tapi ke hotel Ustaz, iya, tapi kan ente nggak tahu dia ngapain. Mungkin dia mau istirahat, mau tidur. Jangan suudon. Cuma memang yang repot itu, kata dia, tapi Ustaz nempel lah, itu yang repot. Ya, jadi boncengannya nempel, dia bilang. Ya, repot teman. Bahkan ada jamaah yang bilang, ada ibu-ibu Ustaz itu duduk repot, nampak Ustaz, saya udah maju lagi gitu. Wah, itu mah emang dia rese gatal ibu mama tuh ya. Bisa juga Ustaz. Hah? Bisa juga dia numpang selfie dulu dong katanya. Numpang selfie. Ya itu yang repot. Yang begitunya itu haram ikhtilatnya berduaan. Makanya sekarang alhamdulillah gara-gara corona sekarang pengemudi Gojek ada pembatasnya. Jadi kalau cewek naik masih ketahan sama itu. Enggak sih, Ustaz, saya kalau yang naik cewek itu gimana Ustaz? Ya pakai tas kayak atau pasang triplek dulu. Karena ngeri kalau perempuan begitu ya. Aduh, bahkan ada yang bilang mending perempuan Ustaz bencong, nempel, wah kacau. Untung saya kagak Gojek. Ya. Saya tuh pengen gokar, bini saya ngelarang, jangan bang, gokar, kan kagak nempel deh. Kalau perempuan nggak mau digodain, nah, kalau ada waktu kosong lumayan, nyari duit gitu. Ya akhirnya nggak jadi tuh. Ya. Jelas kira-kira nih, ya. Maksudnya penyediaan
penyedia pet shop. Oh, pet shop ini. Ada makanan untuk anjingnya. Hmm. Nah, itu bagaimana? Oh, itu mah nggak masalah. Jadi yang jadi masalah gini, kalau menjual makanan hasil dari najis itu ada yang mengatakan jual belinya sah apa enggak. Cuma kalau ente pet shop menjual makanan anjing, makanan kucing, itu menjual makanan nggak masalah. Kita mengatakan najis itu anjing itu najis, babi itu najis, itu hukumnya. Cuma kalau ngasih makan dia, ya kalau apalagi cerita Rasulullah ada anjing kehausan, pengen mati gak bisa minum, diambilin air sama pelacur, diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara menolong makhluk Allah. Dia mah najis, anjing najis, babi najis. Tapi kalau untuk ngasih makan supaya dia hidup nggak masalah, itu boleh. Ya, jadi jualan hal seperti itu boleh. Ya, makanan binatang, mau makanan ya babi atau makanan anjing segala macam itu boleh. Cuma yang jadi pembahasan bagaimana kalau yang kita jual itu ada barang yang bercampur sama najis. Kayak misalnya jual pupuk ya kompos dari kotoran binatang. Kan ada tuh. Ya dibikin pupuk. Itu gimana? Pembahasan karena menjual najis itu enggak sah dalam mazhab kita Syafi'i. Cara gimana? Ntar ada caranya dalam muamalah tuh supaya sah jual belinya. Jual beli hasyarat, serangga. Kita suka beli jangkrik buat makanan jalak, burung ya. Itu gimana? Ya. Dalam mazhab kita enggak sah. Nah ya, jadi ada caranya nanti gimana biar sah gitu. Ya, kalau cuma sekedar makanan, apalagi makanannya dibuat dari benda yang halal, enggak masalah. Sama kayak kita punya daging, kita kasih sama anjing, boleh nggak? Boleh, nggak masalah itu. Paham ya? Jelas. Jadi tetap jualan nggak apa-apa. Ya, kalau pas lagi rame, traktir. Kirim. Ada lagi yang mau nanya? Cukup ya? Ayo kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan makin membuat kita semakin berhati-hati ya dalam mengenal najis atau bukannya, sehingga kehidupan kita ini ya baju kita yang kita kenakan, yang kita makan, yang kita konsumsi, minuman pun begitu, semua hal yang benda-benda yang suci yang dibolehkan oleh syariat, nggak nyampur sama hal-hal yang najis. Kita khawatir nanti kalau ada najis ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Waliyadzubillah. Dan kita berharap mudah-mudahan wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala biar orang-orang juga bisa ibadah dengan tenang seperti biasanya. Dan kita Pak siapa? Munadi. Oh, Pak Munadi. Pak Munadi lagi sakit sekarang, masuk rumah sakit ya. Dan juga Bang Haji Fatullah katanya juga sakit ya. Pokoknya siapapun keluarga kita, jamaah kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Mbak Haji Wardoyo juga masih belum bisa kumpul sama kita ya. Bang Muhyiddin juga lagi kurang sehat, masih sakit. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sedang kurang sehat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penyakitnya kafarah, penghapus dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Hari ini baca Fatihah sekali lagi buat Haji Damsik, mau operasi katarak ya, dan masuk ya sesepuh kita juga nih. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam operasinya, Allah kembalikan lagi kesehatan matanya sehingga bisa melihat dengan normal dan bisa kumpul lagi sama kita ibadah bareng-bareng di masjid ini. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله